Ya, ini misalnya tadi terkait orientasi ya. Kalau emission tab itu kan sangat mahal ya. Nggak visible juga buat misalnya kalau untuk rumah sederhana atau rumah tinggal. Nah, ini kita misalnya contoh ini misalnya rumah tapak ketemu yang di sisi barat. Nah, itu sebaiknya sih sisi barat itu bisa kita dari zona ruang itu kita bisa atur menjadi area servis, misalnya kamar mandi, tangga, atau dapur, seperti itu Pak Dedi. Terpaksa menghadap barat itu ya tadi kita kalau mau ada bukaan ya kita olah dengan shading yang minimal mengurangi tadi panas matahari penetrasi ke dalam ruangan. Kalau kita lihat kan bangunan-bangunan tropis yang rumah-rumah tradisional itu kan memang dia shadingnya panjang gitu ya. Kemudian orang Belanda dulu masuk ke Indonesia awalnya juga nggak bikin teras, tapi begitu memahami iklim tropis mereka akhirnya membuat serambi-serambi, teras, veranda seperti itu. Sudah banyak penelitian terkait efektivitas shading gitu ya. Jadi shading mana sih yang sebenarnya efektif dalam menghalau radiasi atau meminimalkan radiasi matahari ke dalam ruangan. Tapi memang ada beberapa itu tadi konsekuensi, misalnya kalau paling efisien itu yang model egg crack, keranjang telur yang ada di bawah itu, cuman dia punya kelemahan di visual, jadi dia akan membatasi akses visual penghuni ke luar bangunan. Kemudian misalnya ada shading yang vertikal atau misalnya horizontal blades gitu ya. Dan itu juga akan tergantung dari selubung bangunan itu menghadap kemana. Seperti itu. Gitu. Ya, shading yang efisien untuk bangunan ini dia nanti akan yang optimal yang mana. Nah, itu nanti tinggal pilihan si perencana untuk memilih. Jadi memang kadang ya itu tadi antara aspek estetika dan efisiensi si shading itu ke dalam meminimalkan radiasi itu yang menjadi kadang dilema dalam kita mendesain kan seperti itu. Sebenarnya kalau untuk rumah sederhana juga nggak perlu serumit itu. Misalnya contoh rumah yang di bawah ini kan kita lihat tritisannya cukup lebar ya, sehingga dia bisa meminimalkan panas matahari, tapi dia pencahayaan masih cukup dapat, kemudian dia masih bisa punya cukup ruang untuk mendinginkan udara dari luar, udara panas untuk ke dalam ruang. Cuman memang kadang kalau kita lihat memang untuk rumah sederhana, terutama rumah-rumah di kawasan perkotaan itu kan terbatas di lahan ya, jadi memang sulit untuk mencapai yang ideal seperti itu. Kalau di kawasan perkotaan yang padat itu memang sulit mencapai kenyamanan termal dengan passive cooling, tapi setidaknya dengan passive cooling itu kalaupun arahnya kalau menurut saya kita bisa membuat desain yang hybrid gitu. Jadi di saat tertentu kita bisa tanpa menggunakan AC, tapi ketika menggunakan AC pun itu kita membuat bangunan yang tidak membuat si beban kerja AC itu akan tinggi gitu ketika digunakan misalnya di siang hari atau seperti itu Pak Dedi. Ya. Oke. Ini yang ketiga, ini yang mungkin karena paling penting ya, karena paparan paling besar itu kan sebenarnya dari atap ya, terutama kalau kita melihat rumah-rumah di perumahan di Indonesia itu kan paling yang terpapar itu kan dari muka bangunan, belakang bangunan, sama atap, karena dinding samping kanan sudah mungkin mepet dengan rumah yang lain gitu. Nah, ini tadi yang sempat saya ungkapkan bahwa memang kalau misalnya materialnya itu logam, tentu saja dia akan memberikan efek panas ke dalam ruangan yang lebih besar misalnya dibanding material yang mempunyai sifat pengantar panas yang
lebih baik gitu. Sehingga misalnya sebenarnya kalau untuk misalnya untuk rumah sederhana yang atapnya dari metal, sebaiknya ya ditambahin insulasi atap gitu, sehingga mengurangi rembetan panas ke ruang di bawahnya seperti itu. Kemudian ini teknik sederhana sih sebenarnya, membuat ventilasi udara antara ruang atap gitu ya. Jadi antara misalnya atap dan plafon itu ada ventilasinya, sehingga dia bisa membuang atau memflushing udara panas yang terjebak itu nanti tidak turun ke ruang di bawah plafon seperti itu, Pak. Jadi